Baik, Bapak Ibu, apa kabar? Ya, sudah lama kita tidak berjumpa. Rindu saya webinar lewat Zoom ya. Karena 2 tahun, 2020, 2021, kita webinar setiap bulan lewat Zoom. Sejak 2021, kita mulai onset sampai sekarang. Ya. Nah, kenapa ini dilakukan lewat Zoom? Supaya Bapak Ibu bisa tetap bekerja maksimal cari omset. Ya. Kan waktunya cuma 1 jam. Jadi berharapnya Bapak Ibu dalam waktu 1 jam ini tidak perlu transportasi keluar kantor, balik kantor, karena waktu itu adalah berharga buat Bapak Ibu semua. Ya. Jadi kita tetap belajar lewat online. Tapi saya minta Bapak Ibu bisa tetap fokus, siapkan pena, kertas, supaya Bapak Ibu bisa mencatat beberapa hal penting terkait rahasia closing, anti ghosting, solusi tutup target tanpa ngaret, kuasai teknik closing, omset naik 2 kali lipat. Kita berharap Bapak Ibu ya segera Oktober ini atau November ya, Oktober kalau nggak salah ya, pemerintah kita menetapkan kabinet-kabinetnya. Karena sekarang industri lagi lesu, Bapak Ibu, bingung para pengusaha ini mendekatkan diri ke menteri siapa untuk cari proyek begitu ya. Belum jelas juga posisi pemerintahan yang baru ini. Sedemikian masih wait and see semua. Ya, moga Nusantara baru, Indonesia maju, IKN selesai, pemerintah kabinetnya Pak Prabowo jelas, bisnis maju lagi. Tapi sampai 2-3 bulan ke depan ini Bapak Ibu, kita tetap harus cari omset ya. Karena mau nggak mau, perusahaan kita nggak ada omset, matilah semua perusahaan kita Bapak Ibu ya. Oke, buat teman-teman semua yang ada di luar kota Surabaya, khususnya yang di Semarang, saya undang segera join ya. Karena acara Public Training Sales ini sukses beberapa kali di Surabaya, kami ingin berbagi knowledge juga di kota Anda di Semarang supaya bisnis kita di Semarang juga bisa berkembang. Karena kami membawakan materi-materi yang terkini, terupdate, yang relate dengan teknologi, Bapak Ibu. Ya, jadi kami adalah seorang konsultan marketing bisnis, inovasi, digital marketing, dan sales trainer, di mana kami mengcombine semua dengan ilmu riset statistik yang kami miliki. Sedemikian produk promosi yang kita lakukan sesuai dengan perilaku pasar yang terkini. Ya, izin saya sharing buat Bapak Ibu, tidak bermaksud menggurui, tetapi sharing dari pengalaman lebih 15 tahun dan 150 lebih klien yang kami pernah bantu ya, skala nasional. Tadi mungkin nggak ditunjukin lengkapnya siapa-siapa klien yang pernah kami bantu, tapi kelas profil ya, mengenalkan diri saya. Nah, Bapak Ibu, cerita yang pertama saya awali dengan Jimmy and the Cookies. Jimmy and the Cookies. Nah, satu kali Jimmy, ini masih kecil anaknya ya, dia itu suka kalau sore hari main di luar rumah. Ya pasti teras rumahnya rumput, lumpur begitu ya. Dan ketika sore dia sudah mulai menjelang malam ya, dia pulang ke rumah dan mencium bau cookies yang dibikin oleh maminya dan mamanya. Karena dia lapar juga dan ingin makan cookies favoritnya, mamanya kan sering ya bikin cookies. Dia langsung nyamber ke dapur, mau langsung ambil cookiesnya. Nah, mamanya langsung bilang, wash your hand, wash your face, eat your dinner, and get your cookies. Cuci tanganmu, basuh wajahmu, makan dulu makan malammu, baru kamu bisa dapatkan cookiesnya. Nah, siap, Mam. Oke, Mam. Dia lakukan cuci tangan, cuci muka, makan malam dulu, baru makan cookies. Nah, besok hari dia sama, main di teras rumah, masuk, langsung bawa cookies. Lakukan hal yang sama lagi, mau nyamber di tangannya, cookies mau diambil. Maminya nggak marah lagi. Wash your hand, wash your face, eat your dinner, and get your cookies. Nah, kena marah lagi dia. Ya, hari ketiga dia sama ini, hari ketiga bukan berurutan ya, bukan straight, karena maminya nggak mungkin tiap hari masak cookies ya, kurang kerjaan maminya. Nah, ada hari-hari tertentu masak begitu ya. Ini kali ketiga, di mana sama kejadiannya, dia masuk ke rumah, bau cookies lagi di hari itu. Apa yang dia lakukan? Dia langsung segera cuci tangan, setelah itu cuci muka, langsung tanya ke maminya, Mami, 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 mana makan malamnya Mami? Aku mau makan malam.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, sebenarnya apa yang dicari oleh Jimmy? Apakah makan malamnya atau setelah itu, yaitu cookiesnya? Karena sudah 2 kali maminya marah ngingetin, cuci tangan, basuh mukamu, makan malam dulu, baru dapatkan cookies. Bapak Ibu jawab ya, ini nggak bisa unmute, jadi jawab di chat Zoom aja ya. Nanti kita Q&A kita bisa langsung unmute. Ada statement mengatakan, selling is a Broadway play performed by psychiatrists. Saya ulangi, selling is a Broadway play performed by psychiatrists. Broadway ini pertunjukan opera teater profesional di Manhattan, New York, Bapak Ibu, yang paling mahal ya kalau kita mau nonton Broadway. Jadi katanya itu menjual itu seperti opera teater aja. Broadway play ya, kita bermain drama begitu. Yang diperankan oleh psychiatrist. Artinya setiap orang itu punya bakat sales. Jimmy yang masih kecil pun punya bakat sales ke mamanya, Bapak Ibu. Demi untuk mendapatkan keinginannya, mencari cookies tadi, dia mempengaruhi psikologis maminya. Ya, dia datang masuk ke hari ketiga tadi ya, dia nggak langsung nyamber, tapi dia langsung menunjukkan mami, 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 aku cuci tangan, mami, aku basuh muka, mami, mana dinernya, supaya cookiesnya bisa dikasihkan. Jadi setiap kita itu bisa menjadi sales yang hebat, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mempengaruhi psikologi seseorang untuk mencapai keinginan kita. Masalahnya, kalau Jimmy kan sudah 2-3 kali kena marah maminya ya, 2 kali kena marah maminya dengan kata kunci, wash your hand, wash your face, eat your dinner, and get your cookies. Dia sudah dapat formulanya, maka dia langsung pakai formulanya untuk mempengaruhi psikologis maminya supaya dapat cookies yang dia inginkan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kita sebagai sales, apakah sudah tahu formula yang sukses? Sedemikian kita bisa meyakinkan calon customer kita supaya kita nggak ditolak. Apa yang di kepala mereka? Apa parameter yang di kepala mereka yang kita harus gali? Sedemikian kita bisa melakukan seperti yang Jimmy lakukan. Nah, itu kita akan bahas, Bapak Ibu, di forum ini. Ya, semoga awalan Jimmy and the Cookies ini membuka wawasan kita. Selling is a Broadway play performed by psychiatrists. Satu kali Jimmy beranjak dewasa, Bapak Ibu. Jimmy beranjak dewasa, sudah menikah. Nah, biasa kalau bapak-bapak sudah punya istri ini, kalau ditelepon kawan-kawan lamanya, bro, ayo weekend kita hangout bareng, teman SMA ya. Ayo kita main kartu, main minum sekalian ya. Kita hangout nih. Nah, teman-temannya kontak si Jimmy. Bingung Jimmy, ini sudah nikah gimana? Iya, sorry, aku tak ngomong sama istriku dulu ya. Tak izin, tak pamit dulu sama istriku. Nah, dia ngomong sama istrinya, Hani, weekend ini kita ada nggak janji nggak kita ngedate nggak ini? Ada apa? Istrinya tanya. Enggak, ini loh. Teman-temanku ini udah lama nggak ketemu, teman SMA, dan eh, ngajak hangout. Ya, kita sudah lama nggak ketemu, pengen ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Ya wis, nggak apa-apa. Silakan. Tapi jangan malam-malam ya. Nah, itulah si Jimmy, sales hebat ya. Dia nggak langsung to the point terus terang ke istrinya. Hani, aku weekend ini diajak teman-temanku main kartu sama minum-minuman ya. Sampai kelenger, boleh nggak? Dia nggak ngomong gitu. Dia cuman sudah lama nggak ketemu, mau diajak hangout, ya cuma ngobrol aja, boleh nggak? Jadi Bapak Ibu, sebagai sales, Jimmy hebat ya. Dia nggak ngomong jeleknya. Apa maksudnya? Dia inginkan bahwa dia ingin hangout ya. Kita sebagai sales kadang harus juga kecap nomor 1. Produk kita adalah the best. Walaupun kita tahu produk kita ada cacatnya, ada servis kita kurang bagusnya, ada harga kita rada kemahalan. Ya kita harus agak tutupi supaya tidak kesannya membuka semua dan kita nggak pasti closing kalau kita buka semua. Jadi sales ini Broadway play aja. Ya, saya sedang lakukan Broadway play juga ke Bapak Ibu secara nggak sadar ya. Materi sudah disiapkan, ya moga lancar dan Bapak Ibu bisa mendapatkan materi dengan baik. Dan saya sedang nyales ke Bapak Ibu yang belum join PTS Public Training Sales di Semarang, ayo segera join. Ini kelas onsite Bapak Ibu, tidak ada online-nya. Tadi pagi saya konfirmasi ke Mbak Irin ya.
Adakah online hybrid kalau ada yang mau tanya? Oh, nggak ada, Pak. Karena kita fokus untuk onsite aja. Siap, saya bilang gitu. Nah, Bapak Ibu yang punya tim sales di Semarang, saya undang segera join. Karena jarang sekali training sales di Semarang, Bapak Ibu ya. Tim kami juga meriset sebelum kita bikin public training di Semarang ini, jarang sekali event training sales di Semarang. Maka kita ada yakin dan percaya peluang ini buat Bapak Ibu yang punya sales di Semarang bisa upgrade skill knowledge-nya lewat acara kita di 29 Agustus nanti ya. Oke, silakan segera daftar mumpung masih ada kelas, kuota terbatas Bapak Ibu ya. Jangan tunggu waktu-waktu terakhir karena takutnya slotnya nggak cukup. Karena dibatasi, kita pakai hotel yang kapasitas 150 Bapak Ibu ya, di mana Bapak Ibu first come first serve. Sekali daftar langsung banyak klien kami 10 orang, 10 orang, 5 orang, 10 orang. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan ya. Oke, lanjut. Tim kalau adanya gangguan teknis mohon info ya secara koneksi. Nah, topik hari ini saya waktunya cuma berapa menit ya. Saya sudah makan waktu berapa lama ini. Siklus penjualan paling efektif di era digital, kita akan bahas itu. Kemudian teknik bangun relasi anti ghosting dan cara atasi konsumen keterlaluan menawar harga. Saya bilang kenapa keterlaluan menawar harga? Karena ya kalau nawar sih oke ya Bapak Ibu ya, tapi kalau sudah keterlaluan ini gimana cara mengatasinya? Dan seringkali customer kita itu mengghosting Bapak Ibu ya, kelihatannya niat serius tapi udah dikontak lagi nggak ada responnya. Ini kadang bikin hati pegel ya, sakit hati kita. Oke, siklus penjualan di era digital. Kenapa kita belajar siklusnya? Ini adalah road to ya, Bapak Ibu, road to public training sales. Jadi saya berikan pondasinya dulu. Ketika Bapak Ibu nanti datang di Semarang untuk belajar secara onsite, memastikan bahwa pondasinya udah benar, pondasinya udah oke. Jangan sampai Bapak Ibu ketika di sana masih bertanya ke kami sebagai trainer, Pak, kenapa kok di ghosting? Nah, ini behind the scene-nya saya kasih dulu ya, supaya Bapak Ibu ketika kita ajarkan teknik-teknik closing terkini sudah dapat eh, pemahaman yang utuh dulu. Siklus penjualan di arah digital tujuannya kita mengetahui lead time. Ketika kita iklan di Facebook, Meta Ads, iklan di Google ya secara digital gitu. Bapak Ibu kalau masih ada yang pasang iklan di radio, di TV, di koran, whatever ya Bapak Ibu. Itu adalah bikin awareness. Tapi perlu lead time. Lead time adalah waktu yang dibutuhkan dari customer yang nggak tahu jadi tahu sampai dia beli. Nah, ini perlu waktu. Maka nggak heran Samsung itu ketika ketika dia launching produk barunya, ya tipe-tipe terbaru selalu bikin pre-order. Tujuannya apa? Supaya dia ngetes pasar ini seberapa potensi. Dan ketika sudah tahu lead time-nya, dia baru komersialisasi genjot habis iklan di mana-mana. Sama kalau Anda di bidang properti, ada NUP ya, nomor urut pemesanan, booking fee dulu, biar tahu market animonya seperti apa, baru Anda geber habis untuk penjualannya. Sama restoran juga ada yang namanya pre opening, ada soft launching, ada grand launching begitu. Tujuannya adalah dia tahu apakah pricing-nya ini diterima pasar enggak. Kalau pricing-nya diterima pasar, maka dia baru geber habis. Banyak perusahaan gagal karena apa? Tidak melakukan trial error di awal, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai sales juga kadang bikin promo, bukan selalu promo itu yang terbaik loh, ya. Promo itu harus diuji coba di skala terbatas dulu. Jadi jangan salahkan sales kita. Kalau Anda sebagai business owner, kita juga harus support mereka dengan promo. Kalau Anda sebagai seorang sales belum dapat support promo, gimmick dari atasan Anda atau manajer Anda atau owner Anda, mintalah support. Bilang aja bahwa customer zaman now, Pak, kalau nggak ada promo itu tidak menarik hati mereka. Ya, jadi siklus penjualan di era digital ini apa, Bapak Ibu? Saya kasih dahulu dan sekarang. Dahulu ini ya, zaman bahula kala ya, ketika masih ada koran TV, sekarang pun masih ada ya TV dan koran, cuma berubah platform digital semua ya. Dulu Bapak Ibu mungkin sering ya yang sudah belajar teori marketing ini, teori kuno aja, saya refresh. AIDA ya, AIDA, awareness, interest, desire, action. Jadi orang nggak tahu, aware, jadi tahu. Ada pola interaksi kuning-kuning yang
apa itu tanda panah kuning adalah interaksi dengan sales, Bapak Ibu. Jadi ketika orang tahu iklan di koran, di baliho, mereka akan datang ke toko terdekat. Let's say toko elektronik begitu ya. Dia akan datang ke toko elektronik, ketemu salesnya di sana. Nah, interaksi awal dengan sales membangun interest. Salesnya bagus, produk knowledge-nya oke, dia jelasin semua plus minusnya barang-barang elektronik yang dia mau cari, maka muncul interest. Ya, kemudian ditambah lagi, Pak, kita ada lagi promo bulan Agustus, promo kemerdekaan, diskon 79%, Pak. Ya, Bapak Ibu, promo 79% ini berlaku buat Anda yang daftar hari ini public training sales di Semarang. Seriously, Bapak Ibu, dari harga 1 juta menjadi hanya 210.000 per orang. Kesempatan hari ini, Bapak Ibu ya. Kita ikuti promo kemerdekaan. Nah, ini desire di toko tercipta, kemudian ada action pembelian. Jadi kalau ada interest, salesnya ganteng, salesnya wangi, gitu ya, penjelasannya produk nulis bagus, tapi raunok promo nih gak menarik, Bapak Ibu. Harus ada promonya supaya ada take action. Nah, ini semua kuning-kuning artinya sales berperan penting menjelaskan secara langsung. Masalahnya di era digital sekarang agak berubah. Berubahnya di mana? Nah, ini Bapak Ibu. Customer ini sudah aware. Kenapa? Setiap hari bersosmed masalahnya. Berseliweran di handphone, di blast WA, atau mungkin di TikTok, ya, di Instagram. Jadi tinggal bikin interest saja sudah. Awareness mereka sudah tahu. Ya. Jadi bikin interest yang menarik, kemudian membuat mereka search. Ketika mereka dapat iklan, mereka dapat tayangan begitu, ajaklah mereka untuk mencari lebih dalam. Yaitu misalnya kasih call to action ke website, ya, search kasih kunjungan ke link bio kita supaya mereka cari tahu nih katalog produk kita seperti apa. Izinkan mereka mempelajari dulu, search, kasih link testimoni, itu yang paling penting Bapak Ibu, kasih link testimoni ya. Kemudian setelah search, mereka baru WA. Ya, polanya kalau mereka, Pak, bisa nggak ajak customer ke toko? It's okay. Tapi biasanya WA dulu. Deal dulu lewat WA, baru ke toko biasanya cek barangnya. Jadi Bapak Ibu agak berbeda ya setelah pandemi ini, banyak deal-dealan lewat phone atau WA saja ya, tidak langsung di toko dealnya. Nah, tapi setidaknya kita ketemu sales. Walaupun secara virtual ya, salesnya ini manusia bukan robot, tapi melayani secara virtual, yaitu lewat WA chat atau telepon atau email begitu, atau Zoom seperti sekarang ini ya. Di mana ini meyakinkan untuk orang take action. Jadi desire-nya di mana Pak Sandi? Kalau nggak ada promo, desire-nya membuat itu adalah di interest. Yang di awal nih, yang kalau kursor saya keluar nggak ya? Keluar ya? Keluar, oke, thank you. Jadi membangun desire-nya itu di interest. Jadi yang kita iklankan adalah promo yang menarik buat mereka, Bapak Ibu. Karena kalau nggak ada desire, mereka nggak search dulu. Artinya sales ini punya waktu yang singkat. Ya, sudah tidak perlu detailkan lagi promonya apa-apa. Mereka sudah tahu, Bapak Ibu. Tinggal kita melayani dengan maksimal, dengan keyakinan, dengan benefit-benefit, mempertegas benefit, supaya mereka segera take action. Dan setelahnya hati-hati, Bapak Ibu. Saya bilang hati-hati ya. Ini share ini yang paling ujung kanan. Ketika mereka puas setelah beli, kita akan jadi viral, word of mouth ya, bisa jadi bola salju. Tapi kalau mereka kecewa, Bapak Ibu, maka akan jadi bola salju yang negatif juga buat kita. Ini hati-hati, dunia virtual ini kalau orang komen negatif di sosmed, Bapak Ibu, atau di website kita atau dimanapun, di Google review, di Google Business atau Google review kita, celaka kita. Ya, hanya dia yang bisa menghapus itu. Kita nggak bisa hapus Bapak Ibu digital footprint-nya. Artinya jangan main-main dengan customer zaman now. Kejamnya itu Bapak Ibu luar biasa. Tapi kalau baik, aduh baiknya luar biasa juga. Ya, moga kita bisa melayani dengan sebaik-baiknya customer kita di pola siklus penjualan digital ini. Jadi moga Bapak Ibu saya membahagiakan Anda semua hari ini. Tidak mengecewakan Anda yang datang hari ini. Saya menyiapkan materi ini dengan baik, moga bisa diterima ya. Kalau ada kecewanya, Bapak Ibu kita tuntaskan di Zoom meeting 1 jam ini ya. Kalau ada nggak puasnya, jangan diviralkan. Kami masih belajar juga. Mohon bisa disampaikan ke kami seperti restoran Padang, Bapak Ibu ya.
Jika Anda puas, info ke keluarga Anda. Jika Anda nggak puas, info ke kami. Nah, ini gaya restoran Padang. Makanya restoran Padang ada di mana-mana, Bapak Ibu. Dan rendang itu adalah makanan favorit nomor satu di seluruh dunia dari Indonesia. Karena apa? Spirit masakan Padang yang tadi saya bilang. Ya bukan karena itu ya spirit ya, karena memang rendang itu enak. Kebetulan saya suka rendang, Bapak Ibu. Dan sekarang ini saya lapar. Ya, nanti sore saya mau makan Padang juga. Oke, next. Ah, ini bangun hubungan kuat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya kenapa gambar toyol ini ya. Toyol ini ghost, jenis hantu yang lucu Bapak Ibu. Oh ya nggak lucu ya. Tapi menakutkan tapi ya masih bisa lah ada fun ya Bapak Ibu ya. Rahasia closing anti ghosting. Seringkali kita di ghosting customer. Nah, kita tuntaskan nanti ya di Semarang supaya Bapak Ibu bisa tahu ada 3 jenis hantu si Mbak Kunti ya, Mbak Kuntilanak gitu ya, Mas Pocong dan Adik Tuyul. Nah, 3 jenis ghost ini kita akan bahas tuntas di public training sales di Semarang, Bapak Ibu. Bagaimana cara menghadapi 3 jenis makhluk ini? Itu adalah analogi ya Bapak Ibu ya. Ada jenis customer kayak Mbak Kunti, ada kayak Mas Pocong dan seperti Adik Tuyul. Semua ada analoginya. Saya ajak Bapak Ibu ikut-ikutan di public training sales di Semarang ya. Karena mungkin materi ini hanya ada di SLC Marketing dan Connect Media. Nah, konten berkualitas, buat konten yang informatif dan menarik dan relevan dengan kebutuhan pelanggan. Ini konten digital sosial media. Konten berkualitas dan berimbang, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang berkualitas dan berimbang? Karena berkualitas, netizennya Pak, followernya nambah banyak. Tapi call to action konversinya nggak terlalu tinggi, Pak. Selidik punya selidik, ternyata target pasarnya tidak sama. Netizen usia muda, target pasarnya yang real pembelinya usia udah 60-70 ke atas misalnya. Maka gimana Pak supaya bisa eh, masuk di WA kami dan orangnya sesuai segmen yang kita harapkan. Ya, jadi berkualitas ini buat siapa? Berkualitas buat dua sisi Bapak Ibu. Buat si yang muda dapat, buat yang tua dapat. Juga hard selling-nya ada. Jadi ada konten itu yang soft selling edukasi ya. Itu buat yang anak-anak nom aja, anak-anak muda. Supaya engagement-nya dapat dan orang percaya dengan sosial media kita. Oh, ini nggak beli follower. Karena banyak Bapak Ibu apa platform-platform media ya, followernya banyak ratusan ribu, tapi ketika dia posting sesuatu yang like cuma 5 orang, yang komen cuma kurang dari 10 begitu ya. Mending Bapak Ibu follower kita cuma ribuan, tapi yang komen bisa belasan. Nah, itu lebih real Bapak Ibu. Jadi banyak yang jual follower. Jangan tertipu dengan brand-brand yang followernya banyak tapi engagement-nya kurang. Nah, bagaimana meningkatkan trust? Yaitu meningkatkan engagement tentunya, bukan meningkatkan follower. Gimana cara meningkatkan engagement? Membuat konten-konten yang real dengan anak muda yang punya banyak waktu ngomentari postingan kita. Karena kalau yang sudah tua itu jarang ngomentari Bapak Ibu ya. Biasanya langsung kepingin telepon aja, telepon WA gitu, langsung tanya harganya berapa gitu ya. Nah, itu konten yang edukasi. Tapi konten yang hard selling, saran saya untuk yang tua-tua. Jadi biasakan 3:2 atau 4:1 begitu ya, berimbang 3 kali yang atau 3:3 terserah Bapak Ibu punya berapa jadwal posting satu minggunya, berimbang dalam artian sesuai target pasar Anda. Kalau target pasar Anda anak-anak muda semua ya hajar semua Bapak Ibu ya, karena sosial media memang untuk anak muda. Nah, tua muda ini relatif Pak Sandi. Saya sudah tua, 60 Pak, tapi saya tiap hari lihat TikTok Pak, ya sudah. Berarti saya anggap Bapak Ibu muda juga ya. Oke, lanjut. Customer service yang responsif. Izin tim boleh molor dikit supaya Bapak Ibu nggak kecewa. Saya sudah di chat Zoom, sisa 15 menit lagi Pak. Walaupun ini webinar gratis Bapak Ibu, tapi saya tidak ingin mengecewakan Anda. Ya, kalau memang dirasa bermanfaat, Bapak Ibu bisa saya tunggu chatnya boleh? Chat di Zoom bisa ya? Kalau bermanfaat, tulis dong. Bermanfaat Bapak Ibu, boleh saya tunggu. Kalau Bapak Ibu nggak bermanfaat, chat aja kurang menarik itu Bapak Ibu. Ya, jadi biar saya percepat aja, biar nggak boring Bapak Ibu. Kasihan tim saya juga akan perlu timekeeper juga. Saya tunggu chatnya. Silakan Bapak Ibu.
sudah Ya, ada beberapa yang muncul, Pak. Alhamdulillah, puji Tuhan. Terima kasih, Bapak Ibu. Bersyukur ya. Terima kasih Pak Aris, terima kasih Pak Suhermanto, terima kasih Pak Joas, terima kasih Pak Nadian, Pak Denny, terima kasih Pak Ibu Soleha, terima kasih ini Pak Indo ini. Izin belum kirim akun Zoom ya tadi. Bapak Ibu bisa boleh untuk membantu nanti diskusi kita lancar ya Bapak Ibu izin boleh rename akun Zoom nama Bapak Ibu sekalian dan bisa coba dikasih nama usaha kita waktunya networking juga Bapak Ibu kan kita bisa saling tengok nih siapa audiens yang ada di forum ini kasih nama dan nama usaha Anda Bapak Ibu nama CV PT atau nama toko Anda sedemikian Bapak Ibu bisa bernetworking secara virtual bisa chat message personal siapa tahu Bapak Ibu bisa connect ya dan dapat rezeki dari forum ini ya bisa saling terkonek silakan Bapak Ibu saya kasih waktu untuk bisa rename nama karena di sini masih ada nama seseorang gitu ya akun zoom-nya konsumnya mohon maaf Pak ya Pak Eh, namanya seseorang ya saya nanti kan nggak mungkin memanggil nama Bapak atau Ibu seseorang gitu kan nggak ya izin Bapak Ibu ayo silakan saya kasih waktu tadi mungkin belum disampaikan oleh Bang Kidung ya MC saya untuk rename akun Zoom ya oke boleh saya lanjutkan kalau gitu ya customer service responsif berikan layanan pelanggan yang cepat dan responsif melalui berbagai saluran seringkali klien kami Bapak Ibu bertanya ke saya seperti ini, Pak, ini kita udah iklan, udah kampanye beberapa, chatnya yang masuk banyak Pak Sandi, chat WA-nya yang masuk banyak. Tapi kenapa ya Pak konversinya nggak banyak? Nah, selidik punya selidik Bapak Ibu. Ternyata respon chat daripada gatekeeper-nya yang pegang nomor handphone, nomor WA, itu lama Bapak Ibu. Ya, sekian jam baru dibales. Nah, saya bilang, loh Pak, kalau orang sekian jam nggak dibales, nggak direspon, biasanya segera cari toko lain, toko tetangganya. Jangan salahkan iklannya. Kita juga harus cari solusi supaya customer service kita responsif, harus cepat melayani. Dan Bapak Ibu, jangan ketika sudah respon cepat pun, kadang masih kirim flyer, desain yang downloadnya berat. Pak, berikut press list kami, company profile kami, tolong dipelajari sendiri. Aduh, membuat customer nggak nyaman, download dulu berapa mega, aduh ini sudah habis. Sebaiknya chat WA-nya pun harus dibikin template, Bapak Ibu, supaya menarik dan cepat dibaca oleh calon customer, tidak menyulitkan mereka. Pun pula Bapak Ibu jangan isi Google Form dulu Pak, ya. Kecuali kalau Bapak Ibu bidang jasa seperti kami riset pasar, nggak semua orang butuh riset pasar Bapak Ibu ya, perusahaan-perusahaan tertentu. Kami harus seleksi Bapak Ibu, nggak semuanya kita layani memang sesuai target pasar kami dulu. Ya Bapak Ibu kalau lagi promo gencar habis ya, memang targetnya luas, jangan semua diarahkan WA. Mati Bapak Ibu customer service Anda. Satu hari bisa ribuan WA, nggak kebales, percayalah boncos Anda nanti. Jadi sharing dulu untuk isi form ya call to action-nya isi form kalau di Instagram kan ada isi form di situ difilter dulu kemudian follow up manual diseleksi dulu kalau itu memang target Anda besar banget tapi kalau Anda targetnya nggak terlalu besar langsung chat WA boleh ya jadi ini teknik-teknik seperti ini Bapak Ibu nanti di rahasia closing anti ghosting kita bisa sampaikan ya segera daftar Bapak Ibu promo Merdeka diskon 79% ya buat Bapak Ibu semua dari harga 1 juta menjadi cuma 210.000. Tetapi maaf, hanya di Semarang saja, onset kelasnya, tidak ada online-nya. Oke, teknik bangun relasi anti ghosting. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita di ghosting? Ya, Pak, sudah berani nego orangnya, Pak. Tapi setelahnya sudah kita kasih harga, sudah kita kasih sesuai dia permintaan, nggak bisa dikontak, di telepon nggak diangkat, di WA nggak dibales, kita di ghosting, Pak. Nah, Bapak Ibu, kita gali lebih dalam. Rupanya dia nggak tahu bahwa harga tersebut harus kontan keras, cash keras, harus bayar lunas di depan. Ya, makanya dia ghosting kita. Harusnya kita sampaikan di awal, Pak, harga yang kita kasih ini izin harga cash ya, Pak ya. Nah, dikiranya seperti kesepakatan awal by termin begitu ya atau DP dulu begitu. Jadi hati-hati, semua harus clear di depan, harus dijelaskan Bapak Ibu. Karena kalau sudah kita kasih
harga dan kita di ghosting, kemungkinan ada faktor yang terlewati. Fase tertentu yang harusnya dia tahu di awal, jeleknya di awal dia tahu, tapi taunya di belakang. Nah, ketika dia taunya di belakang, dia nggak mau diganggu lagi. Karena apa? Dia sudah kecewa. Maka daripada dia habis waktu, dia ghosting kita, alias kita diblokir, begitu ya. Jadi ada beberapa fase yang kita terlewatkan, Bapak Ibu. Maka saran saya punya SOP. Banyak perusahaan tuh, Bapak Ibu, yang sudah gede-gede kami layani pun SOP penjualan masih belum lengkap, ya. Perlu diperdalam. Template chat WA-nya harus diatur, SK berlakunya harus fix, cara pembayarannya juga clear, Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan. Gimana supaya nggak di ghosting? Fokus pada solusi, bukan pada produk. Ya, fokus pada solusi, bukan pada produk. Saya ada satu cerita buat Anda, Bapak Ibu ya. Semoga ini bermanfaat juga. Eh, saya nggak tahu tim saya sudah mulai marah atau enggak ya, karena waktunya sudah mulai overtime. Bapak Ibu kalau merasa masih bermanfaat, saya lanjutkan ya. Tapi kalau enggak, saya percepat. Sarah, seorang sales perempuan, bekerja di suatu pabrik kaca, ya, dan sales ini sales junior, sales baru. Dan dia adalah sales yang sudah di ujung tanduk, alias mau di PHK. Karena sales-sales yang lain, sales-sales senior, ya, bapak-bapak semua, itu kadang membuli dia karena nggak pernah berhasil menjual. Nah, satu kali si Sarah ini dibully lagi sama teman-teman sales seniornya. Mbak Sarah, kita harus cari omset nih. Semua kita sudah jajaki di kota ini. Ya, kita nggak boleh ke luar kota karena luar kota adalah milik distributor kita. Kita pabrik kaca harus cuma jualan di kota ini aja. Semua toko kaca, semua toko bangunan kita sudah masuki. Cuman satu yang belum kita masuki, yaitu sebuah perusahaan hidroponik, ya, yaitu rumah kaca. Jadi Bapak Ibu di pinggir kota itu ada rumah kaca, tanaman yang apa itu tanaman vegan ya, tanaman-tanaman healthy ya, tanaman yang sehat begitu ya, tidak ada cairan kimianya. Tapi harus ada di rumah kaca dan sales yang senior ngomong, kita belum pernah ke sana. Coba kamu ke sana jual kaca kita di eh, rumah kaca. Ini luas banyak banget Bapak Ibu, hektaran ya rumah kaca ini. Nah, si Sarah pun datang ke rumah kaca itu ya, produsen hidroponik tadi. Dan kebetulan dia ketemu sosok tua, bapak-bapak tua, dan dia ingat, Om, Om kok di sini? Oh iya, Sarah, gimana? Kamu sudah besar ya, nggak terasa lama nggak ketemu papamu, gimana sehat? Ya sehat Om. Nah, ternyata itu adalah temennya papanya Sarah. Ketika kecil, sering omnya itu datang ke rumah Sarah dan ngobrol sama papanya. Emang kan masih ingat. Ngapain kamu ke sini, Sarah? Ya, Om, saya lagi bekerja di satu pabrik kaca. Saya mau ke sini mau jualan kaca saya. Oh, pabrik kaca ini ya? Wah, temenmu semua udah ke sini. Gak ada yang deal. Barangmu mahal. Kacamu mahal. Bos saya nggak bisa beli barangmu. Loh, Om bekerja di sini? Iya, saya pengawas di sini udah puluhan tahun saya kerja di sini. Oh gitu ya Om ya, banyak ya sales teman saya yang sudah ke sini. Iya, semuanya ke sini dan nggak pernah ada hasil. Waduh, saya ditipu sama teman-teman saya ini. Jadi Sarah ini merasa dibully ya karena teman-temannya ngomong nggak pernah ke situ. Ternyata teman-temannya sudah gagal semua masuk ke sana. Besar soalnya pabrik apa itu rumah kacanya ya. Dan Om, boleh nggak Om? Nanti malam aku ke rumah Om. Ngobrol-ngobrol Om. Aku kepingin tahu perusahaan tempat Om bekerja ini seperti apa. Oh iya Sarah, mampir aja. Om nanti ada waktu pulang kerja, kamu bisa ke rumah. Ya, kamu bisa ajak papamu sekalian kita ngobrol. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, 1 minggu berselang, ya, si Sarah ini bertanya seluk-beluk terkait rumah kaca tempat Omnya bekerja tersebut. Ya, perusahaan tanaman hidroponik tadi. Nah, minggu depan si Sarah minta jadwal presentasi di rumah kaca itu. Ya, ketemu sama purchasing Bapak Ibu biasa. Sales kalau pertama ketemu nggak langsung bosnya Bapak Ibu ya. Biasanya ketemu purchasing dulu kan gitu ya. Nah, purchasing ini langsung ngomong to the point.
Ya karena kamu perempuan ya, saya kasih kesempatan. Karena teman-temanmu semua di sini sudah kami tolak semua. Nah, mungkin kamu ada produk baru atau sesuatu yang lain, nggak apa-apa deh. Saya kasih kesempatan buat kamu. Ya. Nah, pertama sales apa si Sarah ini judul presentasi awalnya menohok Bapak Ibu, menohok sang purchasing ini. Judulnya gini, perusahaan ini telah rugi lebih dari 1 juta dolar per tahunnya. Judulnya itu Bapak Ibu. Perusahaan ini, perusahaan rumah kaca itu ya, yang jual tanaman itu, telah rugi 1 juta US dollar tiap tahun. Oh, kaget purchasingnya. Buset, ini salesnya kok unik ya. Biasanya slide presentasi awalnya nggak kayak gini, didengerin sama dia. Terus dia memaparkan. Kenapa kok bisa rugi 1 juta US? Karena kemiringan kacanya itu salah. Harusnya kemiringannya berapa derajat, ini kayak apa sikunya ya itu kalau Bapak Ibu gentengnya itu atapnya kemiringan pemasangannya itu salah. Sedemikian cahaya nggak bisa masuk maksimal. Dengar kalimat itu, sang purchasing langsung panggil kontak engineering-nya. Engineering, ini ada sales eh, bagus nih, kamu ke sini ya sebentar. Dia ngulas terkait ini teknik pemasangan, dipanggil engineer-nya. Setelah dia cerita titik kemiringan kacanya itu bisa membuat sinar matahari masuknya optimal nggak optimal, dia cerita lagi kelembapan udara. Jadi kaca yang dipakai sekarang ini terlalu tebal. Jadi ketika malam panas, dia nggak bisa cepat keluar udara panasnya. Akhirnya tumbuhan tidak tumbuh optimal. Kelembapannya terlalu nggak bagus. Si purchasing langsung panggil orang botanikal. Tim botanikal ke sini. Ini ada sales yang presentasi kaca nih. Datang botanikal. Diceritakan lagi beberapa faktor-faktor yang variabel lain. Si purchasing akhirnya telepon sekretarisnya bos. Mbak sekretaris, bos lagi ngapain? Oh, lagi di ruangannya ada meeting. Nggak ada. Bisa nggak minta waktu bos untuk ke sini sebentar? 5 menit aja. Kalau nggak cocok, dah, bos bisa balik. Akhirnya sekretarisnya panggil si bos langsung turun di ruang rapat. Bos pun terkesima dengan penjelasan si Sarah tadi, ya karena dia bisa mengetahui semua seluk-beluk perusahaannya. Akhirnya si bos tanya, Mbak, Mbak kok bisa tahu semua ya perusahaan saya ini? Kenapa Mbak? Dia cerita, Pak, saya ketemu Bapak ini, itu adalah om saya, teman papa saya. Seminggu Pak, saya ke rumahnya tiap hari belajar tentang perusahaan Bapak. Nah, sang bos pun, oh nggak masalah. Yang penting dia nggak cerita yang aneh-aneh. Apa yang kamu ceritakan semua masih masuk akal dan nggak ada sesuatu yang rahasia kok, aman. Oke, saya coba mulai order ke kamu untuk sekian space apa rumah kaca saya. Nanti kalau cocok saya order lagi. Nah, dalam 3 tahun berturut-turut Bapak Ibu, penjualan Sarah adalah penjualan terbaik di pabrik kaca tempat dia bekerja karena dia mengganti semua hektaran ini ya rumah kaca yang ada di pinggiran kota. Dan Sarah menjadi sales terbaik selama 3 tahun berturut-turut. Cerita Sarah ini cerita yang sangat fenomenal Bapak Ibu, karena dia tanyakan kebutuhan dulu. Ya, pahami masalah yang dihadapi calon pelanggan dan tawarkan solusi yang tepat. Jadi si Sarah nggak datang dengan cara sales yang lama. Sales-sales sebelumnya itu langsung datang, aku punya kaca ini tebal sekian, price sekian, selesai. Ditolak, aku kemahalan Bapak Ibu memang. Tapi Sarah caranya adalah belajar, mencari tahu solusi apa yang tepat. Jadi Sarah tidak sedang menjadi penjual kaca, tapi menjadi pemberi solusi Bapak Ibu kepada perusahaan ini supaya nggak rugi jutaan dolar tiap tahun. Hubungan produk dengan solusi. Nah, setelah Sarah mencari tahu masalahnya, kebetulan Sarah jual kaca yang bisa mendukung solusi yang ditawarkan Sarah tadi. Sedemikian mereka trust. Jadi building trust di awal tadi Bapak Ibu ya adalah teknik supaya kita bisa nggak di ghosting. Kalau kita di awal itu terlalu cepat menawarkan barang, terlalu cepat dia tanya, saya itu hati-hati Bapak Ibu. Kalau sudah orang cepat tanya, cepat ngedil itu saya malah yang takut Bapak Ibu. Ada apa ini? Nggak natural orang ini gitu ya Bapak Ibu. Jadi pastikan bahwa kita menjelaskan benefitnya dulu dan menjawab solusi mereka. Nah, bangun kepercayaan juga. Thank you, ini Pak Hafiz. Thank you Ibu Dewi. Thank you Ibu Evi Indah. Thank you Ibu Maya ya. Terima kasih atas ini bermanfaat ya. Izin boleh share materinya Pak? Sangat boleh Pak Suhermanto ya.
Kami tidak pelit ilmu, Pak. Semua materi recording kami kasih buat Bapak Ibu semua, ya. Sebagai support kemerdekaan Bapak Ibu, ya. Kita merdeka untuk belajar. Nah, bangun kepercayaan. Ada social proof yang kita harus berikan. Jangan sampai kita tidak membangun kepercayaan ini. Kalau dalam teori marketing sedikit bragging. Bragging itu sedikit sombong dikit Bapak Ibu. Itu penting. Tetapi ada fakta. Saya bilang penting tapi ada fakta. Sebab apa? Kalau kita nggak memberikan itu dulu di depan, dikiranya kita sama aja Bapak Ibu dengan kompetitor lain. Maka nggak heran kita akan di-compare harga. Kamu kok mahal? Barangmu lo sama dengan misalnya kompetitormu A, B, C. Karena kita nggak bisa menjelaskan perbedaan kita. Produk itu semua sama, Bapak Ibu. Apapun kompetitor mirip dengan produk kita. Yang beda apa? Social proof-nya, yaitu sertifikasi, kredibilitas, ya, review positif, testimoni pelanggan, itu yang paling penting. Jadi jangan fokus ke produk, tapi fokus ke social proof-nya. Itu yang membedakan kita dibandingkan kompetitor dan membuat kita tidak ditekan harga, Bapak Ibu. Kalau yang sudah kita kasih tapi masih ditekan harga, ya berikutnya saya tuntaskan Bapak Ibu. Ya berarti customer-nya keterlaluan Bapak Ibu, ya, keterlaluan. Dan mungkin bukan target segmen kita, ya. Kepingin beli Mercedes-Benz, nawarnya maaf mobil Avanza, nggak dapat Bapak Ibu, ya. Oke. Jaminan, tawarkan garansi atau kebijakan pengembalian uang meminimalkan risiko pelanggan. Nah ini penting juga. Kalau kita tidak berikan garansi jaminan, was, ya Bapak Ibu, atau retur atau garansi kalau rusak, ada after sales service-nya atau maintenance, berarti kita nggak pede dengan produk kita. Itu juga bahaya. Jadi pastikan kita punya garansi Bapak Ibu. Saya jamin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu maaf ikut PTS di Semarang nanti, ya, rapid training sales kami, rahasia closing, anti ghosting, nggak puas, saya kembalikan uang Bapak Ibu. Karena sejauh ini testimoninya selalu puas Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu bisa cek di sosial media kami, testimoninya semua puas, bersyukur Bapak Ibu. Bukan kami seperti apa, tujuannya adalah membangun kepercayaan. Dan izin Bapak Ibu saya siarkan piagam penghargaan Wali Kota Surabaya untuk kami, ya. Di sini tertulis nama, kebetulan saya mewakilkan teman-teman saya di kantor Bapak Ibu, ya, Connectpedia dan SLC Marketing. Saya dipanggil di Balai Kota Surabaya untuk mendapatkan piagam penghargaan Wali Kota oleh Pak Eri Cahyadi. Izin share screen, play video bisa nggak ini Pak Greg, ya? Suaranya keluar nggak? Jelas ya? Oh sorry. Bismillah, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Surabaya Virtual Fashion Craft Culinary Expo 2021 hari ini dinyatakan dibuka dan dimulai. Ya Bapak Ibu, kalau sudah dapat piagam penghargaan Wali Kota, berarti ya moga terus dipercaya oleh masyarakat di Indonesia. Kami berharap juga dapat piagam Wali Kota Semarang sebentar lagi Bapak Ibu, ya. Oke, pelanggan keterlaluan menawar harga. Ini yang menarik Bapak Ibu. Keterlaluan menawar harga. Menawar itu wajar. Tapi kalau sudah keterlaluan itu nggak wajar Bapak Ibu. Ya. Jadi seringkali kena harga coret apa Bapak Ibu, ya, di marketplace, di Shopee, ya, di TikTok Shop, kena harga coret. Jadi mindsetnya pun harga coret Bapak Ibu. Ya. Saya tekankan Bapak Ibu, buat Bapak Ibu, ya, hari ini ada sesuatu promo Merdeka, promo spesial, diskon kemerdekaan, harga 1 juta, diskon 79%, hanya tinggal 210.000 buat Bapak Ibu yang ada di Semarang. Jangan ditawar lagi ya Bapak Ibu, ya. 79% itu sudah luar biasa, ya. Kalau Bapak Ibu masih menawar harga, berarti Bapak Ibu, ya bercanda Bapak Ibu, ya. Nanti langsung live Zoom semua ini, ya. Lanjut. Jadi sense of urgency. Nah, urgensi penting. Setelah kita kasih promo, Bapak Ibu harus ada urgensinya, atau istilahnya FOMO, ya, fear of missing out. Jadi kalau nggak ada urgensinya, masih 1 bulan lagi, masih 1 minggu lagi, maka nggak heran Bapak Ibu, angka kembar selalu dinanti. Barusan Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya 8.8, siapa yang sudah belanja, termasuk istri saya,
8,8. Nunggu ya bulan depan ya, 9,9, 9 September, angka kembar. Itu sehari sebelumnya udah rame Bapak Ibu. Tengah malam, ibu-ibu nggak bisa tidur, biasanya panik ya, buka HP ya. Karena ada urgensi, kesempatannya hanya 1 hari itu Bapak Ibu. Maka nggak heran, omset daripada angka kembar itu adalah 80% daripada omset selama 29 hari yang sisanya. Ini data dari Shopee Marketplace Bapak Ibu. Omset 1 hari itu, angka kembar, 80% dibandingkan omset seluruh 1 bulan itu hari lain. Jadi 20% aja selisih 29 harinya Bapak Ibu ya. Sense of urgency, saya nggak tahu, nanti bisa disampaikan tim saya, Bang Kidung ya, berapa apa namanya peserta yang sudah daftar, update-nya bisa Bang Kidung tanya ke Mbak Irin ya sambil jalan ini supaya bisa dikasih update ya urgensinya supaya Bapak Ibu segera daftar ya. Saya nggak ikut ini Bapak Ibu jumlah pendaftar karena semua tim yang ngurusin ya. Nah, limited time offer. Tawarkan diskon atau bonus khusus untuk jangka waktu tertentu. Promo Merdeka 79% buat Bapak Ibu hari ini. Saya ulangi ya, hari ini. Buat Bapak Ibu yang hari ini melewatkan, maka promo Merdekanya tidak berlaku. Scarcity, buat kesan bahwa produk atau layanan Anda sangat diminati Bapak Ibu. Jadi pastikan produk yang kita jual itu different dan terbatas. Hanya tinggal berapa begitu ya. Maka nggak heran Bapak Ibu kalau nonton TikTok, nonton Shopee begitu ya ketika live. Ini limited edition. Tinggal 2 pasang sepatunya yang warna ini. Nah, itu selalu disebutkan sama live streamernya Bapak Ibu. Tujuannya apa? Membuat scarcity Bapak Ibu. Kalau minat yang cepet check out gitu ya, keranjang kuning begitu. Segera bisa laku begitu. Maka Bapak Ibu pastikan kalau menjual produk sesuatu, berikan promo, kasih masa waktu tenggangnya, jangan ngomong bahwa nggak ada masanya, khusus hari ini atau khusus minggu ini begitu, dan kasih titik tekan, produknya Pak di gudang tinggal sekian, kalau Bapak nggak ambil hari ini, takutnya sales lain Pak yang ambil barang saya di gudang, saya nggak bisa keep barang di gudang terlalu lama Pak, karena rebutan sama sales kami yang lain di perusahaan, customer mereka juga butuh. Nah, itu teknik-teknik Bapak Ibu yang kita akan ajarkan kalimat-kalimat itu di public training sales nanti di Semarang ya. Limited time offer, scarcity. Bapak Ibu, saya kasih rumus SW formula ya. SW. Kebetulan nama saya juga SW ya, Sandi Wahyudi ya Bapak Ibu ya. Ini kebetulan aja. Formula SW. Bisa dicatat Bapak Ibu ya. Kalau perlu dicatkan di Zoom tim biar nggak lupa. SW ada 4 ini. Some will, someone will not ya. So what? Someone is waiting. Saya ulangi. Some will, someone will not ya. So what? Yang terakhir, someone is waiting. Bisa diketik tim, tolong. Some will itu ingin ya, will akan ya, sorry. Someone will not. SW yang kedua, SW yang ketiga adalah so what? Ya, SW yang keempat, someone is waiting. Saya terjemahkan Bapak Ibu ya. Ketika kita kasih limited time offer buat Bapak Ibu, scarcity buat produk yang Bapak Ibu jual ke customer. Ada customer yang mau ambil. Ya, ada yang deal langsung, oke Mbak, saya ambil. Tapi ada juga yang nggak mau, loh ya, nggak apa-apa. So what, gitu aja Bapak Ibu. Kalau nggak mau ya sudah, because someone is waiting. Ada orang lain yang menunggu. Move on Bapak Ibu. Jangan tunggu dikejar terus customernya. Kasih kesempatan beberapa kali follow up ya Bapak Ibu. Tapi harus bagus follow up-nya. Itu harus di training sales Anda ya. Kalau nggak, someone is waiting. Yang lain nunggu Bapak Ibu. Dah. Kalau kita nggak punya SW formula ini, maka kita nggak akan move on dan akhirnya kita lemes. Kalau sales lemes, nggak akan terjadi omset naik 2 kali lipat. Some will, ini Pak Greg, terima kasih Pak Greg. Some will, someone, so what, someone, bukan somewhat Bapak Ibu. Someone is waiting Pak Greg, sorry. Someone is waiting, bukan somewhat waiting. Some will, someone, so what, someone is waiting. Rumus 4 SW. SW yang terakhir, Sandi Wahyudi ya SW-nya. Lanjut. Alasan dibalik penawaran. Ini slide saya yang terakhir, tim. Tolong jangan marahin saya setelah ini ya. Saya minta ampun dulu, minta maaf dulu ke tim saya. Ya. Alasan dibalik penawar. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Kalau customer sudah dikasih tadi ya, gimmick, promo, kemudian scarcity, limited time offer, macam-macam jurus sudah kita keluarkan. Tapi customer itu masih nego, Bapak Ibu. Sah-sah saja nggak? Pak, promonya Pak sudah gila-gilaan Pak, masih dinego kita cuan apa gitu ya. Nggak sudah dapat cuan, jual HPP, jual modal, masih dinego lagi. Nah, bisa jadi customer tersebut bukan segmen kita, itu Bapak Ibu ya. Saya ada satu cerita nih. Satu kali ya, ada satu keluarga, adik kakak Bapak Ibu ya. Si adik cowok, si kakak perempuan ya. Di depan rumah mereka, di teras rumah itu, dekatnya jendela, ada pohon jeruk. Pohon jeruk. Nah, satu kali jeruk itu sudah ranum matang, ya Bapak Ibu. Sang adik dan sang kakak itu berebut untuk mencabut buah jeruk yang sudah ranum itu, yang tergantung di pohon. Berlari dari dalam rumah, kakak perempuan dan adik laki-laki ini saling berebut. Ah, ternyata jatuh sendiri buah jeruk tadi. Dan mereka bergegas merebut jeruk dan dua-duanya menangkap dengan tepat waktu, ya. Satu jeruk, satu buah aja yang jatuh. Mereka berebut tangannya. Ini punyaku. Enggak, ini punyaku. Aku duluan. Nah, gitu Bapak Ibu. Teriak-teriak mamanya dari dalam dapur keluar. Ada apa ini anakku? Tengkar lagi, tengkar lagi. Keluar, ada apa? Ini kakak, harusnya aku dulu yang lari tadi dan aku pegang duluan. Enggak, adik yang harusnya aku dulu, dek, bukan kamu. Nah, mereka berebut jeruknya, Bapak Ibu. Sang ibu nggak mau terlalu marah. Dah sini, kasih mama. Jeruknya diambil mamanya, lantas mamanya ke dapur, ambil pisau, jeruknya dibelah dua. Dah, separuh buat kamu, dek, separuh buat kamu, kak. Dah, silakan. Wes nggak usah tengkar ya. Nah, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ternyata sang kakak perempuan tadi, dia apa? Dia nggak makan jeruknya. Jeruknya dikeluarkan, dibuang tong sampah jeruknya. Yang diambil apa? Kulitnya. Yang diambil kulitnya untuk make up supaya glowing wajahnya kakak perempuan ini ya, kulit jeruk. Nah, si adik makan jeruknya. Setelah itu habis makan kulitnya dibuang sampah. Andaikan Bapak Ibu, sang ibu bertanya ya, Kak, kamu butuh apanya ini? Aku butuh kulitnya, Ma. Sang adik tanya, kamu butuh apa? Butuh jeruknya, Ma. Ya sudah, sini, tak buka. Kulitnya buat kakak, satu utuh penuh, kulit penuh, satu jeruk utuh penuh buat kamu. Kan gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita sebagai sales sering kadang bertindak sebagai ibu tadi. Ya, customer nego udah langsung kasih harga diskon. Tanpa digali alasan dibalik penawaran, alasan dibalik mereka minta nego harga lagi. Padahal kita sudah kasih best price. Seringkali langsung kita berikan apa yang mereka minta. Padahal di balik itu, Bapak Ibu, ada sesuatu yang kita bisa gali lebih dalam. Jangan seperti ibu tadi ya, langsung potong bagi dua gitu ya. Tanyakan alasannya, apakah karena anggaran terbatas, atau karena perbandingan harga, atau faktor lainnya. Ya, tanyakan, masih nego lagi ini memang budgetnya berapa toh Pak? Apa Bapak lagi ada penawaran dari kompetitor kami? Atau yang lain? Pak Sandi kalau tanya ini mereka nggak open Pak, nggak mungkin dikasih. Nah, ada satu fase kelewatan lagi Bapak Ibu. Building trust tadi di awal belum dapat tuh. Engagement chemistry-nya belum dapat. Kalau udah chemistry dapat, biasanya mereka akan lebih terbuka Bapak Ibu ya. Saya nggak jamin terbuka 100%, karena ingat Jimmy and the Cookies tadi ya, cerita awalnya, yang saya awal cerita, selalu ada yang disembunyikan ya. Kemudian yang kedua, tawarkan opsi. Tawarkan opsi seperti paket yang lebih kecil, maksudnya nggak terlalu besar, ada beberapa yang di ala carte ya. Jangan kasih semua, karena pasti kasih semua full service mahal biasanya. Bikin pembayaran bertahap, termin, atau ada add-on cost. Nggak harus diambil semua, Bu, tapi kalau ini ada tambahan ini, tambahan itu. Bisa. Dengan momen-momen pandemi, Bapak Ibu, cara ini efektif banget ya. Cara ini efektif banget waktu pandemi kemarin. Dan banyak perusahaan mengeluh, Pak, enak pandemi, Pak, lebih rame, Pak. Zaman yang sekarang transisi pemerintahan ini kok lebih sepi, Pak. Nah, apalagi zaman sekarang, Bapak Ibu, harus kita kreatif dalam penjualan.
Jadi tim sales harus dibantu dengan tim marketing yang baik supaya mereka bisa lebih menjual, Bapak Ibu ya. Oke, rahasia closing, anti ghosting, solusi tutup target tanpa ngaret, 4 jam kuasai teknik closing, omset naik 2 kali lipat, saya kembalikan ke MC.